Kakak setujukah ijazah Gibran abal-abalan? Orang mencalonkan diri, itu ijazahnya itu bukan hanya ijazah dan lain-lain, ada dokumen-dokumen lain segala macam, itu sudah terverifikasi dan ada KPU tidak sembarangan meloloskan orang. KPU tidak sembarangan, sekelas kabupaten saja itu sistem pengecekan apa istilahnya tuh, itu begitu ketat. Berarti yang mengatakan ijazah SMA-nya Mas Gibran abal-abalan itu orang-orang itu sakit hati, orang-orangnya apa dikategorikan sebagai apa? Bajingan. Bajingan. Berarti nanti cocok bajingan. Jadi Anda yang mengatakan ijazah Mas Gibran itu abal-abalan bajingan. Yang kedua, orang-orang bermasalah. Oh, bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Hari ini saya bertemu kakak saya, Kakak Christian Oni, yang cukup terkenal, yang cukup kritis, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang keliru, bahkan sangat pro terhadap masyarakat kecil. Dan hari ini beliau ada di Jakarta. Saya tidak tahu itu agenda apa, tetapi beliau datang di sini pasti punya niat baik, yaitu untuk rakyat kecil. Ingat, untuk rakyat kecil. Nah, kali ini ada beberapa isu yang saya ingin minta pendapat dengan beliau. Namun sebelumnya saya perlu perkenalkan dulu, Bang Christian Oni adalah orang asli Alor. Banyak yang mengatakan Bang Christian Oni adalah orang Papua kan. Kali ini Bang Christian ini kakak sepupu saya. Dulu beliau ajarin saya main gasing, katapel, terus bawa saya masuk di hutan kejar tikus, lain sebagainya. Jadi ini kakak saya. Dan kita ketemu, dan beliau juga mengajari saya bagaimana supaya menjadi pegiat media sosial yang bersabar. Oke, Abang bagaimana? Sehat-sehat abangku? Puji Tuhan. Kapan kakak datang di Jakarta nih? Tanggal 20 ada di Solo, 21 ketemu Bapak Jokowi. Oh, ketemu Pak Jokowi Dodo? Ketemu dong. Kita yang di Jakarta saja tidak ketemu, kakak kok begitu cepat sekali. Rezeki itu sudah Tuhan atur. Wah. Jadi kalau adik belum ketemu, ya itu belum rezeki adik, kan begitu. Aduh, Pak Jokowi Dodo, saya sudah mendukung Bapak, saya saja Bapak belum ajak ke Bang Kris. Sudah bicara-bicarain Bapak? Bicara langsung. Orangnya bagus? Bicara langsung. Jadi ada beberapa isu yang menurut saya pribadi itu terpatahkan waktu berdialog dengan Pak Jokowi, seperti isu matahari kembar. Nah, ketika bicara, saya coba pancing beliau dengan isu RUU perampasan aset koruptor. Jawaban beliau, dulu kita masih berkuasa saja, sulit menerobos kepentingan ini dan itu. Apalagi sekarang kita sudah tidak punya kuasa. Jadi beliau menjawab sulit. Menurut saya jawaban beliau ini sudah cukup untuk mematahkan isu matahari kembar. Karena matahari kembar ini kan kesannya itu ada Bapak Jokowi yang menyetir-nyetir ke pemerintahan Bapak Prabowo, kan seperti itu. Tapi jawaban Bapak Jokowi ini saya pikir... Sebentar Bang, sebelum masuk, Abang kok pintar sekali ketika saya melihat Abang punya video itu diposting oleh mantan Ketua MPR. Ini kan kakak saya penasaran banget dan akhirnya ketemu. Sebelum itu saya ingin tanya dulu Bang, Abang kok sangat fanatik dan kok jadi garda terdepannya Pak Joko Widodo dan Mas Gibran? Emangnya Bapak kakak dibayar berapa nih? Silakan kakak, kok bisa menjadi garda terdepan? Pengen dibayar, tapi sayang sekali sampai saat ini belum ada yang mau bayar. Oh, belum, jadi minta dibayar. Kalau ada yang mau bayar, realistis dong. Oh ya, memang hidup butuh duit ya. Kita mau dibayar. Siapa yang nggak mau ditawari uang? Ada yang menawarin duit, jabatan? Sayang sekali sampai sekarang tidak ada. Belum ada yang mau nawarin duit, jabatan itu belum ada. Kalau ada yang kira-kira tertarik untuk nawarin duit atau jabatan, saya welcome ya, saya terima. Oh, memang Abang punya kualitas, Abang punya perjuangan, Abang punya narasi, sudah bertahun-tahun Abang membantu Pak Jokowi terus mengkanter-kanter semua isu. Layak Abang mendapatkan itu kakak. Nah kakak, saya mau tanya nih, ini ada selain daripada kakak menjadi garda terdepan Pak Jokowi dan Mas Gibran, ini menurut kakak kok orang itu selalu mengambil sebuah kata-kata framing lalu memframing Jokowi PKI-nya, ijazah palsunya. Nah, sekarang orang serang Mas Gibran lagi. Gimana? Kenapa? Sebelum kita masuk pada isu yang lebih mendalam, kenapa kakak mau mendukung Gibran? Jadi begini, ini dinamika politik untuk kelas atas. Kelas atas ya? Ya. Yang kelas bawah jangan tahu ya. Semestinya masyarakat biasa itu tidak digiring masuk ke wilayah itu. Masyarakat biasa itu cukup tahu setiap momen pemilu datang ke TPS, coblos, selesai. Selanjutnya dari itu, seperti apa polemik di lingkaran elit, masyarakat semestinya jangan digiring. Kenapa? Karena akan terjadi benturan. Masyarakat itu sampai-sampai tidak saling bertegur sapa hanya gara-gara digiring
oleh opini orang-orang elit. Ya. Yang sebenarnya orang-orang elit itu tidak punya kepedulian dengan masyarakat yang sedang terbentur di bawah. Makanya Anda masuk sebagai garda terdepan untuk mengurusi rakyat ya? Kalau dukung Bapak Jokowi itu sudah sejak awal beliau waktu dilantik jadi gubernur. Berarti Gubernur mendukung Jakarta. Pak Gubernur sekaligus dengan lengkap dengan Mas Gibran. Mendukung Pak Gubernur tidak. Hanya waktu itu tidak tahu kenapa ketika beliau dilantik lihat di televisi itu nurani terkonek. Sehingga waktu itu saya lihat di televisi, saya tunjuk ke televisi, saya bilang orang ini kalau capres gol. Jadi kakak sudah prediksi sejak masih dilantik jadi gubernur. Benar ya, terbukti ya. Jadi dasar itu atau ada dasar lain yang membuat kakak mendukung Pak Jokowi dan Gibran? Intinya nurani connect. Tidak mengenal Pak Jokowi itu siapa, dia suku apa, dia latar belakangnya apa, dan lain sebagainya. Hanya melihat sepintas waktu siaran langsung pelantikan dia jadi gubernur DKI. Artinya hanya ketemu itu. Ya? Hanya itu. Ya, sebenarnya sudah beberapa kali ketemu di beberapa momen, tetapi saya selalu istilahnya menepikan diri untuk tidak bersalaman karena waktu itu ada satu framing isu yang cukup gencar dimainkan. Buzzer bayaran Jokowi dan lain sebagainya. Nah, kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah bersalaman, tidak pernah ada jejak digital yang menunjukkan itu saja. Kita sudah di frame sedemikian rupa. Apalagi kalau ada jejak digital kita itu bertemu dan bersalam. Bang, kakak, ini kita ketahui bahwa orang-orang itu mengambil isu PKI-na, ijazah palsu. Sekarang ada isu lagi tentang Gibran yaitu ijazahnya abal-abalan. Ada yang mengatakan, ada video beredar bahwa diduga narkoba. Sejauh mana pandangan kakak terhadap Mas Gibran dan Pak Jokowi yang begitu sabar nih? Sabar sekali. Yang pertama, ini adalah bentuk kepanikan yang nyata. Kepanikan yang nyata. Bagi orang-orang yang sangat bernafsu ingin menjilat manisnya kekuasaan, tapi tidak berkesempatan. Tidak mendapatkannya. Tidak berkesempatan. Siapa itu kak? Iya, kalau kita sebut nama nanti subjektif. Oh ya, subjektif. Nanti dibilang salah. Ya, gitu. Inisialnya mungkin. Ya. Si A, si B, si C ya. Inisialnya ada AS, ada RH, ada SD. SD juga SMP tidak? RY. SMA, kuliah, sarjana, ijazah. Jadi orang-orang ini ada yang terobsesi ingin juga menjilat manisnya kekuasaan tapi belum berkesempatan. Ada juga yang sudah pernah menjilat manisnya kekuasaan lalu tergeser sehingga ada sentimen kebencian, sakit hati yang belum terbangun, termaafkan. Jadi Bang, saya mau tanya terkait dengan tanggapan kakak mengenai purnawirawan TNI segelintir orang ke MPR lalu ingin memberhentikan Gibran sebagai wapres. Mereka menuntut MPR harus memberhentikan Gibran. Tanggapan kakak sebagai orang garda terdepan Mas Gibran itu gimana sih? Yang pertama, orang-orang atau para jenderal purnawirawan itu basisnya pendukung Pak Anies Baswedan. Oh, rata-rata. Ngomongin kawan saya juga. Sama-sama kemarin. Saya kenal sebagian besar masalahnya. Ini ada beberapa jawaban. Berarti sakit hati nih mereka. Ya bisa juga. Yang pertama, berbasis pendukung Pak Anies Baswedan di momen Pilpres 2024. Oh, yang belum bisa move on. Oke. Yang kedua, tadi sudah saya singgung juga bahwa ada yang sudah pernah menjilat manisnya kekuasaan tapi tergeser. Pingin dapat lagi. Ya, contohnya Pak FR. Bukan FM, Frit makan leh, bukan begitu. FR. Contohnya itu. Dia pernah ada di lingkaran kekuasaan, pernah jadi menteri tertentu, lalu digeser. Jadi sentimen sakit hati ada. Yang mendalam ya. Ya, yang kedua ada yang kedua atau yang ketiga, ada tokoh politik yang cukup ternama. Yang semestinya itu sudah jadi tersangka. Ya, merujuk kepada nyanyian Pak Hasto Kristianto. Semestinya secara logika itu sudah jadi tersangka, tapi bagaimana untuk menutupi isu itu agar supaya tidak menjadi sorotan masyarakat, ya toh, tidak menimbulkan gejolak masyarakat, kemudian nanti terjadi citra buruk untuk partai M ya, partai M, partai F, A, B, F, A, B, jadinya KYO, ada partai FM.
partai kucing hitam moncong putih lah. Kalau ada kucing hitam, boleh lah nanti saya buat kucing hitam. Waduh, netizen punya apa yo? Netizen punya warna apa? Jadi tokoh politik yang cukup senior semestinya merujuk kepada nyanyian Pak Hasto Kristianto di pengadilan itu sudah jadi tersangka. Seharusnya sudah jadi tersangka. Hanya bagaimana supaya itu tidak menjadi sorotan masyarakat, tidak kemudian menjadi gejolak di masyarakat, menuntut atau mendesak ini dan itu dan sebagainya, maka perlu ada satu sensasi yang wow. Maka muncullah Forum Purnawirawan Jenderal Prajurit TNI untuk menutupi fakta bahwa ada tokoh politik tertentu yang semestinya sudah jadi tersangka. Oh, ini isu ternyata. Oke, netizen sudah tahu. Pak, Kakak, ada satu lagi yang menurut saya, ini saya juga ketawa kalau saya baca itu. Ada sebuah video yang dimana narasinya narasi tentang mengatakan bahwa diduga ijazah palsu, terus diduga narkoba. Ini ditujukan kepada Mas Gibran, yang berikut ijazah SMA-nya diduga palsu. Nah, saya dapat kabar bahwa orang-orang ini orang terdekat dia yang menginginkan dia untuk jadi pengganti Gibran. Sementara ketika saya melihat di media sosial, dia ini kan pemalsuan, tersangka pemalsuan. Bukan di media sosial lagi, itu di media-media mainstream itu. Sudah ada ini. Valid, itu valid. Oh ini, saya sebut yang namanya AS itu kan? Ya, itu dia. Berarti ambisi untuk mau menjadi pengganti Gibran begitu ya? Dia itu bajingan. Bajingan. Iya. Bajingan yang pengen ganti Mas Gibran. Ya, pemalsu dokumen itu bajingan. Oh iya, cocok. Pemalsu pemalsu dokumen itu bajingan yang ingin jadi wakil presiden nih. Itu ibarat orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Ya, tidak berkaca. Jadi kita kalau terobsesi menjadi sesuatu, kita itu harus pandai-pandai berkaca diri. Kira-kira secara kapasitas dan kapabilitas terpenuhi tidak, gitu. Mumpuni tidak? Iya mungkin. Dia merasa pengalaman dalam memimpin instansi tertentu itu sebagai basic yang kira-kira bisa dianggap mumpuni untuk memimpin, mungkin saja. Tapi melihat dari fakta orangnya pernah memalsukan dokumen tertentu, apakah layak jadi pimpinan negara? Jangan-jangan jadi nanti memalsukan dokumen negara. Repot jadinya. Apakah orang seperti itu layak jadi pemimpin negara? Kan saya lucu. sendiri tidak, lucu betul. Tetapi kan timnya mereka lagi panas-panas buat konten, buat video bahwa yang cocok menggantikan Gibran itu dia. Jadi sebenarnya tadi belum selesai itu jawaban di awal tadi itu. Jadi dia pernah jadi ketua KPK ya? Adik sudah, adik sudah ngomong sebenarnya. Saya hanya mau menyentil saja, tapi adik sudah ngomong vulgar tidak apa-apa. Jadi dia mantan ketua KPK, pernah tersangka pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen, ya ingat, bukan prestasi pemalsuan dokumen. Tentang dugaan ijazah Bapak Jokowi, dugaan ijazah si Gibran, dugaan si Gibran itu pakai narkoba dan lain sebagainya. Ini sebenarnya orang-orang licik dan picik. Kenapa? Karena mereka selalu menggunakan frasa dugaan. Ketika kita menggunakan frasa dugaan, benar dan tidaknya itu tidak berpotensi mendatangkan konsekuensi hukum untuk itu, karena ada frasa dugaan. Saya menduga, apakah seseorang itu bisa dihukum atas dasar menduga? Tidak. Gitu. Jadi orang-orang ini licik dan picik. Tapi sayang sekali mereka ini orang-orang yang krisis peri kemanusiaan, tidak berperi kemanusiaan, karena mereka bodoh amat dengan citra seseorang, reputasi seseorang yang sudah terlanjur hancur, yang mungkin sampai kiamat pun tidak bisa dipulihkan lagi. Mereka tidak peduli dengan itu. Begitu. Seperti kita menjustifikasi seseorang, kita memfitnah seseorang, mungkin kita akan klarifikasi, minta maaf, berbaik-baikkan lagi. Tapi apakah citra dirinya yang sudah terlanjur hancur oleh opini yang kita bikin, ya, reputasinya yang sudah terlanjur hancur di masyarakat, apakah bisa dipulihkan kembali? Makanya mereka itu orang-orang yang krisis kemanusiaan, tidak berperi kemanusiaan, karena mereka tidak memperhitungkan reputasi orang yang hancur. Begitu. Saya pernah bersama-sama dengan mereka yang AS atau mantan ketua KPK ini. Waktu itu bersama-sama untuk bagaimana menggulingkan juga adili Joko Widodo, dia juga. Yang kedua,
ketika berbicara Fufu Fafa, dia juga ada di situ. Artinya mungkin dia ini sudah terlalu sakit hati dengan Pak Joko Widodo sehingga Gibran menjadi momoknya, sasarannya atau gimana? Begini, kehadiran Bapak Jokowi membawa standar baru. Standar baru yang sulit sekali diimbangi oleh tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh populer lainnya. Kita lihat realitas sekarang saja, sekelas Mahfud MD, mantan ketua MK, lalu kemudian mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Kelasnya sekarang, YouTuber, Pak. Kelas YouTuber. Jadi kehadiran Bapak Jokowi di kancah politik tanah air kita itu membawa standar baru sehingga orang-orang yang dulunya itu begitu populer, begitu ternama, jatuh pamornya dan sejajar dengan kita, YouTuber. YouTuber. Oh, berarti mereka ini YouTuber ya? Ya, jadi ada satu kebencian yang begitu kuat terhadap Bapak Jokowi ini. Kenapa harus ada Jokowi? Bahkan bukan orang-orang itu, orang-orang populer yang saya singgung tadi, bahkan pamor partai politik pun meleleh, luntur oleh pamornya seseorang yang bernama Joko Widodo. Nah, ini bagi kita sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik, karena ada kemanfaatnya buat kita sebagai rakyat. Tapi bagi mereka, para pemburu kekuasaan, ini ancaman buat mereka. Ada ancaman. Ya, ini baru satu orang Jokowi, baru satu orang Gibran. Kalau 10 bagaimana? Repot. Bunuh diri berarti. Baru satu orang Jokowi, orang-orang populer turun pamornya jadi YouTuber. Sama dengan kita ya. Apalagi 10 Jokowi. Baru satu orang Gibran, ini para jenderal purnawirawan prajurit TNI turun gunung semua. Ketar-ketir turun gunung. Baru satu orang Gibran. Belum 10. Jadi wajar kemudian secara ego itu ada sentimen, ya. Wah, orang seperti Jokowi dan Gibran ini tidak boleh diberi peluang untuk bertambah. Cukup ada Jokowi, cukup ada Gibran, hancurkan mereka dan kita kembali yang menguasai pusaran elit. Berarti kakak setujukah ijazah Gibran abal-abalan? Orang mencalonkan diri, itu ijazahnya itu sudah terverifikasi. Bukan hanya ijazah dan lain-lain, ada dokumen-dokumen lain segala macam itu sudah terverifikasi dan ada untuk apa namanya tuh KPU tidak sembarangan meloloskan orang. KPU tidak sembarangan. Sekelas kabupaten saja itu sistem pengecekan apa istilahnya tuh itu begitu ketat, apalagi kelas kabupaten itu, apalagi ini wakil presiden nasional ini, kelas misalkan Bapak Jokowi calon presiden, Pak Gibran calon wakil presiden, apa kita tidak bisa menganalogi secara apa dengan cara berpikir yang realistis bahwa ini pengecekannya tidak ketat. Apa kita tidak bisa menganalisis ya, itu? Betul. Sehingga ketika kita bilang, oh ini ijazah palsu, Allah. Berarti yang mengatakan ijazah SMA-nya Mas Gibran abal-abalan tuh orang-orang itu sakit hati, orang-orangnya apa dikategorikan sebagai apa? Bajingan. Bajingan. Berarti nanti cocok bajingan. Jadi Anda yang mengatakan ijazah Mas Gibran itu abal-abalan adalah bajingan. Begitu. Yang kedua, orang-orang bermasalah. Oh, bermasalah. Ya, pemikirannya bermasalah. Orang-orang bajingan. Kenapa? Karena itu tadi selalu menggunakan frasa dugaan atau patut diduga gitu. Jadi dugaan seseorang tidak bisa dihukum atas dasar menduga. Gitu. Jadi itulah dasarnya saya katakan mereka ini bajingan, mereka tidak memperhitungkan reputasi orang yang hancur, yang rusak, mereka tidak memperhitungkan. Jadi bajingan. Yang kedua, ini orang-orang bermasalah. Contoh Roy Suryo. Roy Suryo selama ini kan diglorifikasi sebagai pakar telematika. Apa iya dia pakar telematika? No. Yang mendeklarasikan dia jadi pakar itu siapa dulu nih? Itu yang menjadi pertanyaan umum sekarang. Kira-kira pihak mana? Tapi merujuk kepada apa namanya narasi pernyataan dari si Rismon Sianipar yang mengglorifikasi dia, yang menselebrasi dia sebagai pakar telematika ini media. Oh, media. Jadi, kita tidak bisa mengerti di situ kira-kira media mana atau semua media, terus kemudian ada apa namanya
sponsornya sehingga dia kemudian semacam sudah memiliki legitimasi sebagai seorang pakar telematika, kita tidak mengerti. Tapi yang pasti bahwa Roy Suryo ini kan dia memang alumni UGM, tapi ilmu komunikasi ya, dari pakar ilmu komunikasi dan kesehatan. Hah? Yang kedua kesehatan. Kesehatan. Ya. Terus jadi ilmu telematika, nyambungnya di mana? Ya, tidak ada korelasi di situ. Berarti deklarasi sendiri. Jadi tidak relevan ketika seorang Roy Suryo ini kemudian diglorifikasi sedemikian rupa bahwa dia adalah pakar telematika. Gitu. Kalau misalkan minta maaf, dokter hewan kemudian menangani pasien manusia masih logis. Ya. Masih masuk akal. Nah, tapi kalau petani yang tukang cangkul kemudian menangani pasien sakit jantung misalkan, repot. Nah, kita ibaratkan Roy Suryo seperti itu. Dia lulus ilmu komunikasi, ilmu kesehatan, lalu outputnya pakar telematika. Dari mana? Pertama. Terus siapa namanya? Dokter Tifo. Dokter Tifa. Sudah biasa nyebutnya Dokter Tifo ya. Karena dia menipu. Dokter Tifo. Katanya dia itu bergelar doktor. Ternyata universitas yang dia singgung sebagai tempat di mana dia mendapat gelar doktor melakukan klarifikasi bahwa universitas tersebut tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Dokter Tifo. Dokter Tifa. Nah, ini juga masalah. Terus siapa lagi? Kita ngomong Rocky Gerung. Rocky Gerung saya lihat videonya sebagai saksi ahli di salah satu persidangan ijazah Bapak Jokowi. Dia bilang, saya tidak punya ijazah, tapi saya mengajar S1 sampai S3. Jadi, bukan ijazah yang menentukan apalah pokoknya, tetapi saya itu dibutuhkan. Jadi yang paling penting di situ adalah saya dibutuhkan. Tapi ketika berbicara ijazah Bapak Jokowi, dia tidak menggunakan analogi yang sama sebagai parameter. Nah, ini juga bermasalah orang ini. Orang yang bermasalah semua. Bermasalah berkumpul jadi satu tim ya. Ini tadi yang kita singgung tadi AS ini juga mantan ketua KPK. Mantan ketua KPK pernah menjadi tersangka pemalsuan dokumen. Bermasalah juga. Orang-orang bermasalah. Ini mau jadi wakil presiden kan? Orang bermasalah, pemalsuan dokumen, jadi wakil presiden, percayalah pasti ada kebijakan memasukkan dokumen untuk meraih kepentingannya, begitu kan? Kira-kira begitu. Jadi yang pertama, mereka orang-orang bajingan yang licik dan picik, dan yang kedua, mereka ini adalah orang-orang bermasalah, ya, kumpulan orang-orang bermasalah yang mempermasalahkan orang lain yang belum tentu ada masalahnya. Hanya mereka itu bermodalkan menggunakan frasa diduga. Oh. Jadi Anda yakin bahwa dalam kasus selain daripada persoalan ini, Mas Gibran, isu baru muncul setelah ini? Apakah jangan-jangan ini penggalian isu nih terkait dengan Gibran diduga narkoba, ijazah SMA-nya palsu, lain sebagainya? Apakah ini penggalian isu terkait dengan Pak Joko Widodo melaporkan orang-orang bermasalah yang tadi kakak sebutkan itu? Jadi yang pertama intinya, Gibran ini adalah ancaman bagi mereka, gitu. Karena kan sempat juga tuh ada kecolongan narasi dari seorang Jenderal Purnawirawan. Saya sudah jadi jenderal sejak zaman Pak Harto. Masa saya mau hormat si bocil? Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Jadi memang orang-orang ini ya sudah katakanlah menjadi tokoh sudah sejak lama. Tokoh-tokoh senior begitu. Tapi negara kita ini punya hukum, bukan hukum rimba atau hukum senior junior, junioritas, bukan hukum itu yang berlaku. Nah, negara kita punya hukum, negara kita punya konstitusi, segala macam ini diatur oleh undang-undang dan konstitusi, gitu. Dan presiden dan wakil presiden itu ditentukan oleh rakyat sendiri, itu sejak zaman Bapak SBY. Ya. Demokrasi di mana rakyat sendiri langsung memilih, menentukan siapa yang jadi presiden dan siapa yang jadi wakil presiden. Lah, tiba-tiba muncul sekelompok orang mengatasnamakan Jenderal Purnawirawan prajurit TNI, mau mengatur-ngatur ini layak jadi
wakil presiden ini tidak layak. Tidak begitu. Sistem negara kita, sistem demokrasi kita tidak begitu. Yang menentukan itu rakyat, bukan sekelompok orang. Jadi ini juga masuk dalam kelompok bermasalah. Bermasalah juga. Bermasalah jadi orang-orang juga. bermasalah berkumpul jadi satu. Yang ingin ternyata jabatannya adalah wakil presiden. Oh itu ya. Jadi rencana mereka menggulingkan Gibran dengan alasan mendorong mantan ketua KPK yang juga pernah bermasalah pemalsuan dokumen mau jadi wakil presiden, mau di negara-negara kita mau dikemanakan. Kalau statement kakak bagaimana? Begini, kita itu orientasi berpolitiknya keliru, terutama para elit politik negeri ini. Orientasi politiknya itu keliru. Keliru kenapa? Kalau menurut saya, yang orientasi politiknya benar hanya Bapak Jokowi. Pak Jokowi ya. Orientasi politiknya benar. Bagaimana agar supaya rasa merdeka itu sampai ke pelosok-pelosok negeri. Itu orientasi politik Bapak Jokowi. Bagaimana supaya kita berbicara kesetaraan itu tidak hanya narasi kampanye, tetapi benar-benar ada implementasi nyata yang dirasakan oleh rakyat. Itu jelas. Nah, saya melihat dari segala kekisruhan politik yang terjadi belakangan di negeri kita, ini seakan-akan memberi kita satu gambaran yang sangat jelas bahwa para elit politik kita selama ini punya orientasi berpolitik yang keliru. Jadi kelihatan sekali bahwa yang mereka buru, yang mereka kejar, yang penting bernilai menurut anggapan mereka adalah bagaimana saya mendapat kekuasaan. Otaknya kekuasaan itu bukan tujuan. Semestinya para elit politik kita, para elit politik negeri ini menjadikan kekuasaan itu sebagai pintu masuk untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Sebagai jalur untuk mengabdi, bukan menjadi tujuan. Nah, kebanyakan para elit politik negeri kita menjadikan kekuasaan itu adalah tujuan, menjadi tujuan. Bapak Jokowi tidak seperti itu. Kekuasaan bukan tujuan, tapi kekuasaan adalah katakanlah alat bagi saya untuk kemudian mencurahkan pengabdian saya kepada bangsa dan rakyat. Saya pikir semestinya seperti itu. Saya mau tanya, sepakatkah kita mendorong Bapak Joko Widodo membuat partai politik? Sebenarnya harapan masyarakat akar rumput ini kan selalu ditanyakan, masyarakat yang mana, rakyat yang mana. Kalau begitu, sebelum saya pertegas statement ini, kita diskualifikasi dulu masyarakat dari warga 16 dan 24%. Kita pikirkan dulu ya supaya jangan terlalu sedikit ya. Terlalu sedikit ya. Jadi tadi pertanyaan apa dulu? Sepakatkah kita meminta Pak Joko Widodo membuat partai politik? Ya, jadi harapan masyarakat di akar rumput mayoritas mengharapkan Bapak Jokowi itu mendirikan partai politik. Siap bergabung? Mungkin saya akan mendaftar atau ngelamar jadi sekjen ya. Oh, saya jadi apa nanti? Rekomendasi jadi wakil sekjen lah. Boleh. Kalau Bapak Jokowi berniat mendirikan partai politik, saya mungkin akan ngelamar jadi sekjennya. Saya wakil sekjennya. Oh jangan, secara kapasitas kan kapasitas pendidikan adik lebih tinggi. Jadi ini masalah kualitas sama aja nih. Yang penting kan bisa memimpin orang gitu dulu. Pendidikan tidak menjamin kan. Gitu. Jadi itu adalah harapan rakyat akar rumput. Rakyat yang mana? Rakyat mayoritas. Jadi berharap Bapak Jokowi itu kemudian ada pemikiran untuk mendirikan partai politik. Dan apabila Bapak Jokowi itu kan harapan masyarakat kemarin Bapak Jokowi itu bisa 3 periode kan sudah pupus tuh. Pupus. Jadi masyarakat ada katakanlah kecewa begitu. Padahal kita sudah cukup berjuang. Lalu kenapa Bapak Jokowi tegaskan saya tunduk pada konstitusi sehingga masyarakat itu menjadi lemah? Bukan 3 periode, akan bertambah menjadi 4 periode. Kan nanti Mas Gibran maju tambah 2 periode. Oh, tidak bisa. Analogi itu tidak bisa kita pakai. Nah, Mas Gibran ini kan sebenarnya bukan niat dia. Oh ya. Ya,
dan bukan juga merupakan gambaran dinasti politik Jokowi, bukan. Karena yang memaksa Gibran menjadi wakil presiden Bapak Prabowo. Oh, nah, ya. Tapi melanggar konstitusi, salahkan Bapak Prabowo dong. Salahkan Bapak Prabowo. Karena dia yang mengambil kan? Dia yang mengambil. Artinya tanggung jawab untuk mengupayakan mensiasati agar Mas Gibran bisa lolos terhadap aturan tertentu yang ketika itu tidak memungkinkan Mas Gibran itu calon wakil presiden, yang mengkondisikan mengatur itu semua Pak Prabowo. Bapak Prabowo, dia yang membutuhkan. Begitu. Jadi tidak bisa kita berpatokan pada pola pikir yang sempit, ya, berpikiran pragmatis bahwa karena itu adalah anak Jokowi berarti Jokowi yang mengatur itu semua. Keliru, tidak bisa. Itu justifikasi yang sangat keji. Bapak Prabowo yang membutuhkan Gibran, Bapak Prabowo yang maksa Gibran, otomatis yang membersihkan jalannya agar Pak Gibran itu bisa lolos menjadi wakil presiden Bapak Prabowo. Jadi kalau mau ada pihak yang harus kita salahkan hari ini, Bapak Prabowo. Jangan-jangan Bapak Prabowo sementara siapkan Mas Gibran untuk menggantikan dia apabila ia tidak maju lagi di 2029, dan mungkin kalau memang ia maju lagi, Gibran ini akan menggantikan menjadi calon presiden. Sepakat kayak Gibran maju presiden? Bapak Prabowo ini kan orang yang sangat tulus dalam mengorbitkan seseorang. Jangan lupa, yang membesarkan nama Jokowi siapa? Yang bawa Bapak Jokowi ke Jakarta siapa? Bapak Prabowo, Pak Yusuf Kalla. Yang punya ide datangkan Jokowi dari Solo, Prabowo, Yusuf Kalla. Yang berjuang all out Bapak Jokowi terpilih jadi gubernur DKI, Bapak Prabowo. Jadi apakah ada potensi Bapak Prabowo itu punya pandangan bahwa Gibran ini sementara di branding untuk kemudian dipersiapkan jadi presiden selanjutnya? Itu adalah kebaikan hati Bapak Prabowo yang memang sudah pernah terjadi gitu. Ada jejak sejarahnya. Jadi itu peluang pikiran itu sangat terbuka lebar. Bisa jadi Bapak Prabowo sedang persiapkan Gibran untuk presiden selanjutnya. Begitu. Menganalogi situasi di mana Bapak Prabowo berjuang untuk membesarkan Bapak Jokowi. Oke, baik, terima kasih banyak. Ada beberapa kesimpulan, Kakak. Saya tarik kesimpulan, ternyata orang-orang yang memframing menggunakan isu-isu baru menghantam Pak Joko Widodo tidak selesai, hantam Mas Gibran. Muncul lagi isu baru, ternyata Bang Kris mengatakan bahwa itu adalah orang-orang bermasalah. Perkumpulan orang-orang bermasalah yang berkumpul lalu ternyata ingin jabatan menjadi wakil presiden. Ternyata niatnya, apalagi yang mantan KPK yang namanya AS itu pakai orang bajingan, pakai anak buahnya, lalu cover media ternyata ingin jadi wakil presiden juga. Padahal rekam jejaknya adalah pemalsuan dokumen, tersangka pemalsuan dokumen. Yang terakhir adalah Bang Kris juga berharap Pak Joko Widodo membuat partai. Beliau tawar jadi sekjen, saya siap jadi wakil sekjennya. Pak Jokowi gas. Yang terakhir dari kami adalah kami berharap Mas Gibran maju presiden setelah Bapak Prabowo Subianto, karena kami tahu Mas Gibran orang punya pengalaman, pernah wali kota Solo dan juga berprestasi. Jelas ya. Ingat, Mas Gibran presiden selanjutnya. Terakhir izin. Kemarin saya tanya Bapak Jokowi, ini terkait IKN, Ibu Kota Nusantara. Apakah agenda pemindahan Ibu Kota Nusantara ini kemudian nanti ada peluang yang terbuka agar putra-putri terbaik bangsa di luar Pulau Jawa menjadi pemimpin bangsa? Bapak Jokowi menjawab itu salah satu targetnya, salah satu tujuan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN di Kalimantan. Jadi saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun berada, jangan pesimis. Negara ini bukan milik satu daerah saja atau putra-putri terbaik dari satu daerah saja yang bisa menjadi pemimpinnya. Setelah pemindahan IKN, semua kita berpeluang untuk jadi pemimpin bangsa. Oh, berarti sama dengan Pak Surya Paloh mengatakan bahwa dia bermimpi suatu ketika ada orang yang hitam kulit, rambut keriting jadi presiden, wakil presiden maupun presiden. Dia adalah Fritz Alorboy. Cocok, Fritz Alorboy siap jadi presiden selanjutnya. Begitu ya kakakku? Amin kan? Amin. Tuhan memberkati.